Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di Coding Academy bersama saya Muhammad Ilman. Dan video kali ini kita akan mengulas sedikit pembelajaran ke belakang dan kita akan melanjutkan pembelajaran yang masih belum lengkap dalam seri HTML dasar. Dan kita akan lanjutkan ke seri HTML lanjutan. Mungkin seri HTML lanjutan itu tidak akan terlalu banyak materi ya. Tidak akan terlalu banyak video, hanya dalam satu video saja. Nah, jadi kemarin itu kita punya sebuah seri yang namanya HTML seri, yang di dalamnya itu ada HTML dasar. Oke, di dalamnya itu ada HTML dasar ya. Oke, dan HTML dasar itu punya 23 ya. Oke, punya 23 bagian. Kita lihat nanti satu persatu. Oke, yang pertama itu kita buka dulu kan videonya dengan intro pembelajarannya seperti biasa ya. Lalu setelah itu kita baru mulai mengenal di text editor, dan text editor yang kita gunakan itu adalah text editor dari Acode ya. Oke, selanjutnya kita masuk lagi mulai menampilkan belajar menampilkan hello world. Oke, dan itu kita baru paham struktur dasarnya. Selanjutnya juga kita lanjutin lagi ke heading. Nah, di heading ini kita kan tahu ada heading 1 sampai heading 6, jadi yang tingkatan terbesar sampai yang terkecil. Oke, dan heading 1 itu biasa dipakai untuk judul. Oke, itu ya ulasan singkat saja. Selanjutnya juga ada hyperlink. Nah, di hyperlink ini kita belajar yang namanya tag A atau anchor. Selanjutnya juga kita udah bisa nampilin image ke web browser ataupun di halaman HTML kita udah bisa nampilin gambar ke web. Selanjutnya kita juga belajar list, dan di list ini kita punya dua tag. Yang pertama itu unordered list dan order list. Nah, kalau yang unordered list nulisnya itu all, yang order list itu nulisnya all ya, seperti itu. Dan diingat juga ada tipenya, ada square, disk, circle ya. Selanjutnya juga kita belajar paragraf. Selanjutnya lagi ke plate set dan legend. Oke, yang garis itu ya, yang garis kotak. Selanjutnya horizontal line itu garis tengah dengan nulisnya itu HR ya. Kita juga di formatting itu kita di formatting itu, di text formatting itu ada banyak sekali pembelajarannya, mulai dari kita mengenal key tag, bold tag, e-tag, italic, underline, emphasis, big, small, superscript, mark, delete, insert, cite, BDO, KBD, pre tag atau pre format, address tag, block quote, sampel, dan var tag ya. Di sini kita banyak belajarnya. Selanjutnya juga kita masuk ke table. Di table ini kita tahu ada yang namanya call span, ada yang namanya row span. Nah, yang menarik di sini adalah di form. Oke, jadi di bagian form ini nih, di form ini kita cuman ngenalin dulu aja sama tag input sama button ya, kemarin itu sama tag formnya. Jadi kita baru kenal 3 tag, padahal masih ada tag-tag yang lainnya. Oke, nah selanjutnya kita akan lanjutin serinya. Oke, dari dasarnya kita udah, kita akan lanjut ke HTML lanjutan. Oke, dan di HTML lanjutan ini hanya ada beberapa tag yang cukup penting, dan ini sudah termasuk mencakup HTML5. Di dalamnya sudah ada ya. Yang pertama itu kita akan lanjutkan dulu di tag form lanjutan, tapi sebenarnya kita akan mulai dari video dan audio nih ya. Kita akan belajar nampilin video di web sama nampilin audio di web. Selanjutnya kita akan belajar form lanjutan, mulai dari text area, drop down, search, dan input tipe number. Oke, kita lihat kalau di mobile itu input tipe number itu akan berfungsi, dan kalau di keyboard pun rasanya kita harus tekan dulu tombol 6 lock baru bisa ya. Selanjutnya mark queue itu running text ya. Kalau lihat di jalan mungkin running text itu kayak di depan desa ataupun depan perkantoran apalah, mulai dari nampilin visi misi dan lain sebagainya. Tapi di website pun juga kita bisa bikin mark queue. Nah, mark queue ini kita belum bahas lengkap ya, jadi baru saya bahas aja, belum kita contohin. Nah, div dan span ini kan kita sudah mulai seri baru, seri yang yang ketiga kalau gak salah, itu di CSS. Kita udah tahu fungsi dari div dan span ini sebenarnya. Jadi di sini saya terangkan saja ya, div itu digunakan untuk memanggil
memanggil style CSS, baik bisa digunakan sebagai kontainer elemen ataupun pembungkus dari elemen yang lainnya, agar kita bisa mengatur jarak, ketinggian, padding dan marginnya ya. Bahkan video CSS pun kita belum bahas box model ya, mulai dari padding, margin dan lain sebagainya. Nanti kita bahas juga box model. Kita juga udah tahu tag style yang ditempatkan di dalam tag head ya. Jadi tag style ini fungsinya untuk membuat internal style atau embedded style CSS di dalam folder HTML. Itu satu folder ya. Kalau kita mau foldernya terpisah antara CSS dan HTML, kita juga bisa kan pakai yang tag yang namanya link ya. Oke, jadi kita akan lihat dulu gimana sih cara nampilin video ke website. Oke, gimana tuh caranya? Kita naik ke sini. Oke, jadi yang pertama itu kita ke video tag dulu ya. Oke, jadi video tag itu cara nulisnya itu seperti ini. Ada tag video, dibuka dengan tag video lalu tutup, lalu di dalamnya kita arahkan source videonya kemana. Ini src ini source src ini pathnya kemana. Kalau satu sejajar atau saya nyebutnya satu dimensi, biasanya antara folder index HTML dan folder audionya misalkan, berarti itu kita fokus aja langsung aja tulis nama foldernya. Misalkan ini video ya, harusnya video.mp4 nggak apa-apa. Oke. Jadi yang tipenya itu audio/mpage. Oke, nanti tipe-tipe ini kalian bisa lihat di GitHub saya lah nanti, ataupun di file PDF sertaan video ini kalian bisa download di GitHub saya untuk belajar lebih lanjut gitu ya. Oke, nah terus ada tulisan nih, ada feedback saya nulisnya. Ini akan tampil jika browser tidak support. Nah, kalau browsernya belum support, browsernya masih jadul, biasanya tulisannya yang nampil bukan videonya. Kenapa? Karena browsernya belum support tag HTML5 yaitu video ya gitu. Selanjutnya ada yang namanya atribut controls. Nah, kan ini controls. Ini control ini atribut. Oke, tapi untuk atribut untuk mengontrol. Oke. Kita lihat ada apa saja di atribut untuk mengontrol. Oke, yang pastinya ada kontrol yang tadi ya. Oke, ada kontrol yang tadi untuk mengaktifkan tombol kontrol seperti play, pause, stop, scroll dan volume ya. Volume kan ada tuh. Kalau kalian lihat YouTube lah. Kalau kalian YouTube di webnya pasti kan ada tombol pause, tombol stop, terus ada tombol scrollnya, mau geser videonya, mau lanjut ke sebelah sini, ini udah tahu misalkan gitu kan. Terus ada juga autoplay. Nah, autoplay ini untuk memutar video secara otomatis ya. Ini salahnya karena saya copy paste dari yang audio ya. Oke, jadi kalau autoplay ini mungkin nggak akan bekerja di Google Chrome atau Firefox ya, karena ada pembaharuan kebijakan ataupun bisa disebut privacy policy dari Google Chrome-nya sendiri, jadi tidak bisa autoplay. Selanjutnya kita lanjut lagi, ada yang namanya muted. Nah, oke, muted ini untuk mengulang pemutaran audio. Oke, ini seperti one repeat lah istilahnya ya. Selanjutnya ada looping. Looping ini ini kebalik nih kayaknya nih. Oke, harusnya gini nih, muted ya, sorry. Oke, sebentar. Nah, jadi looping itu untuk mengulang audio, sementara muted itu untuk mensenyapkan audio yang ada di dalam videonya gitu. Ini mengulang pemutaran video ya. Selanjutnya ada width dan height. Nah, width dan height ini untuk mengatur lebar dan panjangnya. Terus ada preload. Lanjut lagi, kita akan cari tahu browser support atau browser video support. Jadi tidak semua browser itu ada yang support format video ya. Oke. Yang pertama itu ada format video MP4, dan kalau kita nulis itu biasanya audio/mp4 type-nya ya. Ada WebM, audio/WebM, OGG, audio/OGG ya.
Saya belum pernah nyoba yang OGG sama WebM ini, sebenarnya saya biasanya MP4 kalau di web. Selanjutnya kita masuk lagi ke Chrome, kita ke browser Chrome, kita lihat browser Chrome itu ternyata support sama MP4, WebM juga support, OGG semua support. Jadi Chrome ini semuanya support, tapi autoplay ya gak support ya. Tidak semua browser maksudnya gitu ya, tidak semua browser Chrome itu support dengan dengan atribut autoplay ya. Selanjutnya kita lihat Safari. Di Safari ini ternyata MP4 bisa, WebM bisa, dan OGG itu gak bisa ya. Selanjutnya untuk XD atau Internet Explorer sama Mozilla Firefox dan Opera itu semuanya support. Oke, jadi yang ngebedain cuma satu. Oke, kita nanti codingnya bareng sama yang audio ya. Jadi kita sekarang lihat dulu di audio ya. Oke, sekarang kita masuk aja dulu ke audio. Oke, kita masuk ke audio nih. Oke, saya perbesar dulu. Oke, kita lihat ada 32 katanya tuh. Oke, kita lihat ada audio control sama cara penulisan. Mau cara penulisan dulu? Oke, kita cara penulisan dulu. Cara penulisannya hampir sama dengan video. Nah, cara nulisnya itu buka dulu tag audio, lalu nanti ada atribut. Ini contohnya atributnya itu control. Selanjutnya itu ada yang source. Oke, source src atau pathnya itu tadi ya. Lalu type-nya audio slash mpeg. Oke, selanjutnya kita tulis lagi feedbacknya kalau kalau gak support gitu audionya ya. Kayak mpeg yang ini yang atas kayaknya salah nih, harusnya yang ini itu MP4 sih. Oke, benar MP4. Oke, gitu aja lah apa nanti kita pas praktek tahu ya. Oke, selanjutnya kita lihat ke kita lihat di browser supportnya itu Chrome itu support semuanya, semua MP3, web, OGG ya, Firefox juga support, Opera juga support. Cuman yang Safari ini gak support OGG sama kayak tadi. XD atau Internet Explorer itu gak support sama web dan OGG, itu aja yang ngebedain. Nanti kalian silahkan lihat aja di file PDF-nya ya, silahkan belajar lebih lanjut. Kita lihat juga audio controlnya nih sekarang. Oke, jadi di audio control itu ada atribut controls untuk mengaktifkan tombol control seperti tombol play, pause, stop, sama seperti tadi. Auto play, muted, loop artinya sama ya, sama kayak yang tadi. Cuman ini kebalik nih. Oke, sorry nih. Muted itu mensenyapkan audio, looping itu untuk mengulang ya. Oke, yang ini jadi yang di looping. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya juga ada yang di HTML lanjutan ini kita belajar iframe dan embed. Kita bisa ngeframe. Mungkin gini contohnya nih. Ketika kita bikin web, misalkan, terus lagi kita itu punya demo web kita itu ngejual landing page ceritanya lah gitu. Terus si landing page itu kan user itu mau punya demo kan. Terus itu kan demonya itu biasanya ada yang langsung kita ke webnya ataupun ada yang di embed gitu. Atau kayak inilah video YouTube kita embed kan bisa di embed dan pakai iframe bisa gitu ya. Selanjutnya ada Mercue itu udah tadi ya ini ya. Oke, sekarang kita praktek lah langsung mulai dari video dan audio. Oke, saya sudah siapin nih. Oke, kita mulai ya, kita ke coding. Oke, kalau kalian mau coba satu-satu atribut-atributnya gak boleh juga sih audio, cuman saya pengennya satu aja. Controls ini kita bisa masukkan langsung aja nama atribut value gini controls, ataupun kita bisa dengan boolean.
boolean itu kan ada true ya gitu, true sama false. Oke, gitu kan. Oke, tapi saya bisa nulisnya gini aja karena ini bisa HTML5. Terus ada yang namanya source. Oke, source src, source-nya itu kemana? Kita lihat sekarang kita lagi belajar audio ya. Oke, jangan dulu lihat yang video, kita audio. Ada yang namanya music.mp3, kita arahkan ke music.mp3 ya. Oke, music.mp3. Oke, sekarang kita udah masuk ke music.mp3, siap kita tampilin nih ceritanya. Sekarang type-nya audio apa namanya, slash saya lupa nih yang ini nih, apa nih, mp3 aja kalau nggak salah gitu, bisa sih. Oke, kita buktikan aja, kita coba lihat. Oh belum, nah kita belum tulis feedbacknya ya. Browsermu tidak support, udah gitu aja, simpan. Kita coba jalankannya langsung di browser Chrome, coba jangan di app nih. Muncul kan? Oke, tuh kan muncul. Oke, sekarang ini ada suara. Oke, suara ini kita bisa mute dan lain sebagainya. Terus ini tidak ada cache ya. Oke, nah dengeran kan suaranya? Kalau kita stop, oke gitu. Ada backsound ya. Sekarang kita masuk ke studi kasus yang kedua. Studi kasusnya itu yang video. Oke, kita lihat yang video. Udah ada tuh videonya .mp4. Sebenarnya videonya itu juga gak bagus sih. Kita arahin ke source seperti itu, lalu masuk ke apa namanya, source-nya itu kan foldernya itu filenya itu video.mp4. lalu type-nya sekarang kita kasih video slash kalau nggak salah gitu. Sebenarnya kalau kita gak kasih type, sebenarnya itu browsernya itu bisa ngerepresentasikan sendiri sih. Oke, selanjutnya kita kasih kontrol. Oke, lalu simpan. Teks itunya boleh ditampilin apa namanya, oke, udah gitu aja lah biar cepat nih. Kita masuk ke dalam browser, jangan yang dalam aplikasi ya. Oke, tuh sekarang videonya sekarang nampil tuh. Kita coba desktop site. Tapi sekarang masih gede tuh ya, masih full karena kita gak kasih lebar. Oke, sekarang kita klik tombol playnya. Oke, ini video kemarin kan. Kalian kayak nonton YouTube ya. Oke, good, udah jalan. Sekarang yang scroll itu yang mana? Yang scroll itu yang ini, kita bisa alihin. Ini itu scroll, kita bisa kasih false. Scrollnya itu mati nanti. Mute-nya ini untuk memperbesar. Ini ukuran volume. Kalau mau silent atau apa, ini kalau mau download kita bisa perbesar. Oke, kalau YouTube kan juga gitu kan, kita bisa nonton video kayak gini kan. Nah, kayak gitu kan. Oke, itu video kemarin, gak usah diselesain. Oke, jadi intinya kita balik lagi ke minmapnya. Intinya kita udah berhasil yang tadi ya, udah yang berhasil yang apa namanya, kita udah bisa nampilin audio dan video ke website kita, ke web kita ya. Oke, jadi ini sekalian sama overview sih ya, overview yang HTML yang seri kemarin. Sekarang kita akan coba yang apa namanya, form yang sederhana nih, yang tag area, drop down, search dan number. Oke, kita lanjut lagi codingnya. Habis ini kita coba yang iframe sekalian lah langsung ya. Oke,
Sekarang kita di folder HTML lanjutan, saya buat berkas baru. Kalau kalian gak mau ngoding, kalau kalian mau baca-baca aja, silahkan kalian download aja ininya, source-nya di GitHub nanti. Oke, sorry. Sorry. Oke, jadi yang pertama itu kita buka tag form kan gitu, snippetnya aja. Oke, action method gak usah kalian ini ya, dulu usah kalian apa namanya anggap dulu. Selanjutnya kalian buka tag apa namanya untuk membuat input lah, kita masih ingat-ingat dulu, ini ingat-ingat yang kemarin, input yang tipenya tag seperti itu. Oke, name-nya itu misalkan apa namanya nama gitu ya. Selanjutnya kita kasih lagi di yang keduanya itu apa nih, teks apa namanya, teks area ya. Jadi teks area itu input yang gede lah kalau istilah sederhananya gitu. Teks area biasanya ini dipakai buat yang kalau kalian apa namanya ada formulir kontak gitu ya, misalkan ini saya tambahkan pesan gitu ya. Selanjutnya di atas ini kita juga mau coba input yang tipenya number, oh sorry salah ya, titik 2 harusnya, yang input yang tipenya number ada tuh di bawah, input yang tipenya number. Oke, sekarang di sini kita kasih misalkan telepon seperti itu, sederhana aja. Yang ini kita hapus. Oke, itu telepon ceritanya gitu. Selanjutnya kita kasih button submit di bawah, kita kasih button yang tipenya submit, tulisannya itu misalkan kirim pesan Anda. Kalau kita kasih CSS bisa sih di sini ya, misalkan inline aja lah, kasih blok aja. Oke, ini udah nih, tapi kita masih mau kasih satu lagi yang namanya drop down ya. Oke, jadi untuk drop down itu kalian bisa tulisnya itu gini, select seperti itu, select saja. Oke, name-nya itu misalkan jenis kelamin, gak umum ya jenis kelamin pakai drop down, gak apa-apa lah, kita akan coba. Terus lagi kita punya yang namanya option. Di dalam oh sorry bukan yang ini, bukan yang itu ya, OVT. Oke, option value-nya itu misalkan laki. Oke, selanjutnya kita perbanyak alt shift bawah. Oke, kita ganti yang ininya jadi perempuan, yang ininya juga kita ganti jadi perempuan. Oke, kalau value ini bisa kasih bisa enggak, kalau nanti udah kehubung sama apa namanya sama PHP ya, ini value itu sangat wajib ya. Oke, udah nih, kita simpan. Selanjutnya tadi ada ya tipe number. Oke, udah ada. Sekarang kita coba jalankan di dalam browser. Oke, sekarang udah ada tuh. Oke, yang ini itu nama ya, misalkan nama saya Muhammad Ilman gitu. Oke, sekarang kalau ini kan tipenya number, saya tulis apa-apa yang di keyboard huruf itu gak bisa, tapi kalau saya nulisnya number tuh itu 23. Oke, yang kerennya lagi kalau di smartphone itu kayak gini, saya matikan dulu keyboard. Oke, tuh ini input yang tipenya itu biasa teks, tapi kalau input yang tipenya number udah gak ada teksnya. Kalau misalkan nomor telepon 0857 sekian gitu kan. Kalau di laptop ya mungkin agak ini gak kelihatan bedanya inputan ini. Oke, udah saya nyalain lagi. Nah, sekarang ini gak ke bawah karena gak kasih display. Oke, gak apa-apa lah. Oke, sekarang kita lihat di sini ada yang namanya text area. Oke, text area itu kita bisa perbesar kayak gini tuh. Kita bisa kasih nanti pengaturan ya kalau nggak mau. Di text area itu kita bisa
kasih pesan misalkan saya mau dibuatkan video video ya, tutorial CMS WordPress misalkan. Oke, tulisannya masih belum keren ya, tulisan bawaan aja. Kalau nggak saya ini tulisannya lupa. Oke, sekarang kita lihat yang ini nih, tuh drop down. Oke, ada laki-laki, ada perempuan, kita bisa pilih. Oke, keren ya. Kalian silahkan carilah kalau mau lebih lengkap itu di W3C atau di mana lah, atau di tutorial ebook bahasa Inggris. Selanjutnya kirim pesan Anda, saya tekan. Ini actionnya nggak ada ya, metodenya get kalau nggak salah. Oke tuh, kalau dikirim pesan Anda, lihat tuh di URL yang udah saya bahas kemarin kan. Oke tuh udah ada tuh ya. Oke udah ya, sekarang kita coba yang iframe ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Ini saya gak pakai internet, jadi saya gak bisa iframe ya. Sekarang gak apa-apa lah, saya nyampein aja. Iframe source-nya itu misalkan kemana, HTTPS misalkan gitu ya, ke situs yang kemarin kita buat, coding academy .gitsite.net ya, kayak seperti itu. Nah nanti si frame bordernya biar kelihatan kita kasih aja 1 tuh, udah gitu aja. Kalau mau dipisah iframe di atas, source-nya di bawah bisa kayak video. Selanjutnya juga kita buat yang embed di sini. Embed itu sama aja sama ini sih, source-nya itu kita bisa kasih di sini, kita bisa copy paste aja yang dari sini, sama frame bordernya juga gak apa-apa. Oke, janganlah sampai sini. Ctrl C, lalu kita paste di sini, Ctrl S, kita jalanin lagi di browser ya. Kita dalam browser. Oke, sekarang udah lihat tidak ada internet. Nah, kalau ada, ini bisa jadi halaman web. Oke, ini bisa jadi halaman web. Oke, gitulah simpelnya ceritanya, gitu simpelnya ya. Oke, jadi saya gak akan contohkan terlalu banyak sih buat yang ini ya, karena mungkin waktu kita sudah cukup lama ya di video ini. Oke, jadi itu yang Mercue, div dan span itu Mercue udah kita coba tadi ya. Jadi ini kita udah selesai nampilin audio sama nampilin video ya. Nanti ininya minmapnya saya taruh di link di deskripsi, nanti kalian ambil di GitHub saya lah. Oke. Jadi sekarang seri HTML dasar itu resmi tamat ya, resmi tamat. Di video kali ini tamat nih. Oke, udah nih. Nah, nanti kalau ada pembaruan pembaruan dari HTML dari W3C nanti kita bahas lagi. Oke, sekarang kita udah ada banyak tag nih, udah sampai 20 bagian dengan tag-tag di dalamnya itu sangat banyak ya. Mungkin ada 50 lebih lah tag yang kita bahas ya. Bahkan kalau dihitung-hitung semua bisa banyak. Oke, jadi lanjutan ini sekarang kita bisa kasih warna hijau. Oke, sekarang kita kasih warna hijau, udah beres. Oke, kita udah beres ya. Terima kasih telah menyaksikan seri HTML di Coding Academy, mulai dari seri dasar dan lanjutannya. Saya ucapkan terima kasih kepada para penonton setia. Jangan lupa saya ingatkan lagi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe aja supaya channel ini terus membagikan video-video bermanfaat, karena sebentar lagi kita akan belajar CSS dasar dan CSS Flexbox. Oke, mungkin kita akan punya 2 seri sekaligus yang kita videonya seminggu seri yang ini, seminggu seri yang ini, biar jalan, biar gak di dasarnya. Mungkin kalau yang udah expert misalkan di CSS dasar pengen naik ke bagian tapi nungguin yang ini masih belum, jadi kita bisa 2 seri sekaligus. Oke, jadi saya Muhammad Ilman, Coding Academy, Programming is Fun. Oke, dan mohon maaf jika audionya di sini ada ada suara burung, suara gemelicik air, mohon maaf ya, karena maklum lah ya di desa gitu ya. Jadi terima kasih.